2023, di situ disebut bahwa pendidikan bahwa APBD itu harus menganggarkan, harus ada anggaran untuk pendidikan anti korupsi di dalam APBD. Itu ada di Permendagri 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD. Jadi sudah cukup sebenarnya dasar Bapak dan Ibu di level pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota untuk juga mengusulkan penganggaran pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari anggaran pendidikan yang ada dalam APBD. Kemudian juga pemerintah daerah masih di rencana kerja, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan itu menyusun dokumen perencanaan dalam rangka mendorong implementasi pendidikan anti korupsi oleh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kemudian tentu dengan menggunakan anggaran yang tercantum dalam APBD. Sebenarnya anggarannya dipakai apa nanti? Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, beberapa pemerintah daerah memang ada yang tidak melakukan penganggaran secara khusus untuk pendidikan anti korupsi. Jadi anggaran itu menempel aja dengan dana-dana yang terkait dengan pendidikan. Boleh ada yang melalui dana BOS dan sumber anggaran lain, tapi ada di dalam disebut di dalam APBD, tidak secara khusus disebutkan sebagai anggaran pendidikan anti korupsi. Nah, dana itu sebenarnya dipakai buat apa? Dipakainya itu biasanya kalau pemerintah daerah yang sudah berjalan itu menggunakan anggaran itu untuk penguatan kapasitas untuk kepala sekolah ataupun guru, atau bahkan untuk dinas pendidikan sendiri terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dan apa saja yang harus dilakukan di sana. Kemudian untuk monitoring, biasanya untuk program monitoring. Jadi gambarannya anggaran akan dipakai untuk itu. Jadi itu untuk memastikan saja bahwa program ini, program pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari program pendidikan secara umum di satuan pendidikan itu terjamin legal gitu, karena ada dasarnya, ada anggaran di APBD dan ada perencanaannya. Kemudian untuk terkait dengan sumber daya juga sebaiknya dilakukan penguatan kapasitas para jejaring pendidikan yang nanti akan terlibat, kepala sekolah, guru dan unsur dinas pendidikan, mungkin pengawas. Jadi begitu gambarannya Bapak dan Ibu di rencana kerja dan sumber daya nanti yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan dan bagaimana peran dari strategi nasional pendidikan anti korupsinya dan panduannya. Slide berikutnya. Nah ini, jadi nanti Stranas, PAK dan panduan itu dipakai untuk memandu pembuatan perencanaan implementasi pendidikan anti korupsi pada level satuan pendidikan. Jadi setelah program pendidikan anti korupsi direncanakan dan dianggarkan, maka Stranas, PAK dan panduan ini akan berfungsi memandu Bapak dan Ibu untuk merencanakan implementasi PAK di level satuan pendidikan. Jadi nanti setelah tahapan berikutnya kan implementasi nih di satuan pendidikan. Nah, Stranas dan panduan PAK ini akan membantu Bapak dan Ibu di level operasional. Sebagai gambaran, di dalam Stranas dan panduan implementasi pendidikan anti korupsi di level satuan pendidikan, ada 2 program yang dilakukan di sana, yaitu menginternalisasi nilai integritas yang pertama. Dan itu bisa dilakukan, internalisasi nilai integritas bisa dilakukan pada pembelajaran yang saat ini berjalan, pada kurikulum. Misalnya bisa juga dimasukkan di dalam mata, seperti tadi di DKI Jakarta pada mata pelajaran Pancasila, pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Jadi internalisasi nilai integritas di dalam program pendidikan anti korupsi itu pada dasarnya tidak harus kemudian menjadikan pendidikan anti korupsi ini sebagai mata pelajaran baru Bapak dan Ibu.
Jadi bisa diinternalisasi pada mata pelajaran yang sudah ada kalau kita masukkannya ke mata pelajaran. Tetapi juga bisa juga secara bersama-sama kita lakukan dalam bentuk pembiasaan dan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Itu terkait dengan internalisasi nilai. Kemudian yang penting juga sebelum jangan beralih dulu bahwa program implementasi pendidikan anti korupsi ini bukan sekedar menginternalisasikan nilai pada pembelajaran atau pada pembiasaan kepada anak didik. Bagian yang pentingnya juga adalah di dalam program pendidikan anti korupsi itu integritas ekosistem pendidikannya itu juga harus dibangun. Jadi pendidikan anti korupsi itu mencakup dua hal tadi, menginternalisasi nilai integritas dan membangun ekosistem pendidikan berintegritas. Itu gambarannya secara umum di konten dari Stranas Pendidikan Anti Korupsi dan panduannya. Teknis nanti bisa dibaca di panduannya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi itu berjalan, berkesinambungan gitu di level satuan pendidikan, maka memang akan lebih akuntabel kemudian kalau satuan pendidikan itu melaporkan program-program implementasi PAK yang dilakukan. KPK menyediakan sarananya untuk ini melalui melalui platform yang kita sebut jaga.id. Nah, nanti akan dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk bagaimana kita melaporkan program pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan melalui jaga.id. Dan yang terakhir bagian terpentingnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi ini. Tentu pengampu kebijakan yang harus melakukan MONEF ditambah dengan nanti inspektorat itu bisa juga ikut memantau, memonitoring dan mengevaluasi implementasi PAK ini di level pemerintah daerah yang kemudian dilaporkan ke Kemendagri melalui Irjen Kemendagri. Itu gambaran umum terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan anti korupsi hingga level satuan pendidikan kepada Ibu. Nah, selanjutnya nah ini tadi yang saya sebut bahwa bagaimana kita melaporkan pendidikan anti korupsi melalui jaga.id-nya KPK. Bukti-bukti apa saja yang bisa dilampirkan di sana itu nanti disebut. Nah, nanti akan ada pelatihan atau istilahnya bimbingan BIMTEK khusus terkait dengan ini karena KPK setelah acara hari ini, acara sosialisasi ini kami akan melakukan penguatan kapasitas secara massal itu kepada seluruh satuan pendidik, kepada perwakilan satuan pendidikan, mungkin nanti kepala sekolah dan juga kepada Dinas Pendidikan nanti secara online akan dilakukan oleh KPK. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi ini urut-urutan atau gambaran bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Lanjut. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dalam jangka panjang kami memberikan gambaran bahwa strategi pendidikan anti korupsi itu memang dalam rangka menciptakan dalam jangka panjang kita mengharapkan dampak bahwa kita akan menghasilkan individu-individu lulusan-lulusan yang berintegritas. Baik nanti lulusan itu akan ada kalau misalnya sudah berada setelah lulus perguruan tinggi gitu ya. Baik nanti yang bersangkutan ada sebagai unsur pemerintah sebagai penyelenggara negara atau sebagai masyarakat biasa. Jadi kita mengharapkan dengan proses penanaman nilai integritas yang berjenjang dan berkelanjutan melalui pendidikan formal, maka kemudian akan tertanam nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas pada anak didik kita, sehingga pada saat nanti mereka dihadapkan di situasi yang korup di lingkungannya pada saat mereka sudah menjadi penyelenggara negara misalnya atau menjadi warga negara biasa, mereka sudah memiliki nilai-nilai anti korupsi sehingga dia tidak terpengaruh oleh itu. Jadi memang pembangun pendidikan anti korupsi itu dalam rangka menciptakan generasi yang anti korupsi. Nah, di dalam programnya tadi ada dua, yaitu bagaimana pendidikan anti korupsi itu diimplementasikan dalam kurikulum
dan juga bagaimana membangun ekosistem pendidikannya itu supaya berintegritas. Karena tidak cukup kita memberikan pemahaman tentang anti korupsi, tentang integritas, tetapi kalau lingkungannya tidak berintegritas, gimana orang-orang dewasa di sekitarnya, misalnya kepala sekolahnya, gurunya tidak memberikan teladan yang baik tentang anti korupsi atau integritas, maka apa yang didapatkan melalui pembelajaran itu pasti akan sia-sia. Oleh karenanya yang disebut pendidikan anti korupsi itu adalah membangun dua hal tadi, mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan membangun integritas ekosistem dari pendidikannya. Nah itu, kita juga di dalam proses jangka panjang ini mengimplementasikan pendidikan anti korupsi juga kita harus kemudian menjadi tugas kita untuk mengukur dampak dari upaya yang kita lakukan tadi. Bagaimana anti korupsi itu kita tanamkan dalam bentuk pembelajaran dan membangun integritas ekosistem, kita juga harus ukur apakah kemudian itu berdampak gitu kepada sekolah, kepada peserta didik dan kepada lulusan. Nah, itu kita nanti ada salah satu alat ukur yang kita lakukan yang nanti juga akan di dalam penguatan kapasitas akan kita akan kita sampaikan atau kita sosialisasikan, yaitu nama alat ukurnya survei penilaian integritas. Jadi di survei penilaian integritas pendidikan, jadi kita sebutnya survei penilaian integritas pendidikan. Nanti kita akan ukur dari program-program pendidikan anti korupsi yang dilakukan dan program-program anti korupsi lain yang dilakukan oleh sekolah ataupun Kementerian Pendidikan, itu kita nanti akan mengukur dari hasil survei penilaian integritas pendidikan itu adalah bagaimana karakter peserta didik kita, kemudian bagaimana ekosistem pendidikan itu sudah berintegritas atau belum, dan bagaimana tata kelola sektor pendidikan itu. Jadi apa yang kita lakukan tentu kemudian kita sangat berharap dalam jangka panjang itu memberikan hasil yang kita inginkan, yaitu tadi menghasilkan lulusan yang berintegritas. Oleh karenanya kita nanti akan secara reguler melakukan kegiatan survei atau survei penilaian integritas pendidikan ini untuk kita mengetahui secara jangka panjang apa saja yang kita dapatkan dari program-program implementasi pendidikan anti korupsi yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, lalu apa yang peran Bapak dan Ibu nanti ke depan terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi ini? Lanjut slide-nya. Nah ini, jadi Dinas Pendidikan, kami sangat berharap nanti peran Dinas Pendidikan di dalam program ini adalah tadi menyusun perencanaan dan penganggaran terkait dengan program pendidikan anti korupsi tentu pada lingkup kewenangan masing-masing. Jadi kalau di Dinas Pendidikan Provinsi ya menyusun perencanaan dan penganggaran terkait program pendidikan anti korupsi di pendidikan menengah dan diusulkan kepada menjadi bagian dari APBD, mungkin di RAPBD. Kalau akan dimulai dilakukan di tahun ajaran 2024-2025 berarti di revisi anggaran. Tetapi kalau di tahun 2000 mulai dilakukan di tahun depan berarti itu di RAPBD-nya 2025. Kemudian Dinas Pendidikan juga kami harapkan mendorong implementasi pendidikan anti korupsi dan penggunaan dokumen Stranas Pendidikan Anti Korupsi yang sudah kita sampaikan tadi pada satuan pendidikan di wilayah kewenangannya masing-masing. Kemudian juga terkait dengan implementasi mendorong satuan pendidikan di wilayahnya menyampaikan bukti-bukti implementasi pendidikan anti korupsi nanti pada laman jaga.id KPK, jaga.id/PAK. Kemudian Dinas Pendidikan juga kami harapkan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di lingkup wilayahnya masing-masing. Kemudian seperti yang tadi kita diskusikan sepanjang hari, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terkait implementasi PAK tadi kepada Inspektorat Kemendagri, dan kalau ke KPK cukup melalui jaga.id. Itu gambaran yang bisa
dalam jangka pendek dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, namun kita perlu langkah-langkah teknis nih untuk melakukan ini, mengoperasionalkan pendidikan anti korupsi ini. Langkah teknis apa yang akan kita lakukan bersama dalam waktu yang tidak yang segera akan kita lakukan. Yang pertama, kami sangat berharap pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi pendidikan anti korupsi, regulasi kewajiban pendidikan anti korupsi itu segera menyelesaikan regulasinya. Jadi tadi masih ada 20% pemerintah daerah yang semoga semuanya hadir di sini untuk segera menyelesaikan regulasi pendidikan anti korupsi. Nah, kalau di dalamnya masih ada kesulitan mengenai bagaimana bentuk regulasinya dan sebagainya, boleh menghubungi KPK untuk bisa kami berikan contoh regulasi di wilayah lain atau daerah lain, atau menghubungi langsung kepada daerah lain, pemerintah daerah lain yang sudah memiliki regulasi. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu di dalam regulasi ini akan disebut bahwa pendidikan anti korupsi wajib diimplementasikan pada pendidikan dini dasar kalau di pemerintah kabupaten kota, pendidikan menengah di provinsi. Nah, tapi kemudian ada beberapa, kami sarankan juga ini karena sudah ada panduannya di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menambahkan pendidikan anti korupsi dimasukkan di dalam pelatihan ASN di wilayahnya masing-masing, dan itu tadi sudah ada panduannya, jadi bisa dipakai panduan tadi bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM ataupun badan kepegawaian di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Itu bisa sekaligus dimasukkan di dalam regulasi pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian tadi sebaiknya supaya program pendidikan anti korupsi itu sistematis dan terencana, mengusulkan pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan mengusulkan dokumen perencanaan dan penganggaran pendidikan anti korupsi. Tapi kalau kemudian nanti ada juga pendidikan anti korupsi yang di bawah Badan Kepegawaian atau BPSDM, itu juga bisa sekaligus diusulkan dokumen perencanaan dan penganggarannya. Kalau yang terkait dengan pendidikan formal, pendidikan dini dasar menengah, mungkin yang kalau misalnya akan dimulai dilakukan di tahun ajaran 2024-2025 berarti adanya melalui APBD perubahan 2024, dan kalau akan dilakukan di 2025 berarti di RAPBD 2025. Kemudian dalam waktu dekat Bapak dan Ibu, KPK akan melakukan bimbingan teknis penguatan kapasitas implementasi pendidikan anti korupsi untuk jejaring pendidikan jenjang dini, dasar, dan menengah. Nanti akan kita mulai pada bulan Maret 2024. Nanti KPK akan menyampaikan surat kepada melalui Dinas Pendidikan, suratnya untuk kemudian minta disampaikan kepada kepala sekolah, perwakilan kepala sekolah di masing-masing wilayah. Peserta dari bimbingan teknis ini adalah mulai dari unsur Dinas Pendidikan dan unsur sekolah atau kepala sekolah, dan nanti juga mungkin ada perwakilan dari guru. Pernah kita bayangkan Indonesia yang ini secara online, Deputi jadi pesertanya Pendidikan bisa dimaksimalkan nanti Bapak dan Ibu semua nanti akan mendapatkan sertifikat terkait dengan program penguatan kapasitasnya, dan kami sangat berharap setelah KPK nanti melakukan program penguatan kapasitas ini, pendidikan anti korupsi, implementasi pendidikan anti korupsi itu segera berjalan gitu, jadi secara operasional segera berjalan. Konten apa yang akan kita sampaikan di dalam penguatan kapasitas tentunya adalah kita akan mensosialisasikan atau memandu bagaimana program pendidikan anti korupsi itu dijalankan di level satuan pendidikan, kemudian bagaimana melaporkannya,
melalui tadi jaga.id kita juga akan bimbing prosesnya. Kemudian juga selain itu bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi nanti semoga di dalam bimbingan teknis ini Bapak dan Ibu yang nanti hadir di dalam program penguatan kapasitas ini memberikan gambaran yang operasional gitu terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi hingga di level satuan pendidikan. Semuanya nanti proses bimbingan atau penguatan kapasitas ini berdasarkan pada tadi Stranas Pendidikan Anti Korupsi dan panduan pendidikan anti korupsi yang nanti akan kami sampaikan secara linknya. Silakan Bapak dan Ibu nanti juga bisa menyalin atau melihat secara soft copy gitu terkait dengan panduan Stranas dan panduan tadi. Nah, nanti juga ada sesi KPK akan melakukan sosialisasi yang tadi pengukuran dari program pendidikan anti korupsi yang berjalan, yaitu tentang survei penilaian integritas pendidikan. Jadi selain kita memberikan materi terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, nanti kami juga akan mensosialisasikan bagaimana kita mengukur keberhasilan pendidikan anti korupsi ini kepada para dinas pendidikan. Jadi nanti kami berharap setelah kami mensosialisasikan kepada dinas pendidikan akan mensosialisasikan ini kepada para satuan pendidikan di wilayah kewenangannya. Dan karena ini nanti bentuknya survei, maka kami berharap dinas pendidikan juga mendorong peran serta aktif dari satuan pendidikan untuk menjadi responden nanti di survei penilaian integritas pendidikan. Jadi seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Semoga upaya yang kita lakukan, langkah awal yang kita lakukan ini bisa berjalan dan bisa secara produktif gitu, bisa kita segera mulai gitu. Jadi kami berharap support dan juga kami juga mengharapkan bahwa satuan pendidikan hingga level satuan pendidikan ini merasa bahwa pendidikan anti korupsi itu memang bagian dari kebutuhan kita untuk menghadapi kondisi SDM kita ke depan gitu. Bagaimana kemudian pendidikan anti korupsi ini menjadi kebutuhan untuk para peserta didik supaya para peserta didik ini bisa menghadapi dunia nyata nanti ke depan dengan lebih baik dan lebih berintegritas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nanti tolong tunggu undangan kami untuk melakukan tahap lanjutan dari program ini, yaitu melakukan penguatan kapasitas dari para jejaring pendidikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bu atas penjelasan teknis tentang pendidikan anti korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin Bapak Ibu untuk materi rakor hari ini bisa di-scan melalui barcode yang ada di layar.
Si tingkatnya kita lepas aja deh. Tapi udah rusak juga sih. Apa biar dilepas? Udah tuh deh. Udah deh. Recording stopped.